Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, students? Are you very well today? I always hope you are in good conditions. Well, I'm so glad to meet you again on English class. So, just welcome back on English lesson. Well, today we are going to learn about report text, especially about nature. But before we study deeply, noticing the table of contents of our learning, kita lihat dahulu isi dari materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. It is divided into 4 parts, terbagi atas 4 bagian, yaitu definition, part 2, purpose, part 3, generic structure, and part 4, language feature. Namun sebelumnya, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah selesai pelajaran, anak-anak diharapkan untuk dapat tell the meaning of a report text, menjelaskan makna atau arti dari text report. Tell the aim of a report text, menjelaskan tujuan dari text report. Describe the generic structure, menggambarkan struktur generiknya. And identify the language features, serta mengidentifikasi fitur-fitur kebahasaan yang ada di dalamnya. Let's go to part 1, definition of report text. Report text is a text which presents information about something as it is. It is as a result of systematic observation and analysis. Jadi, text report merupakan sebuah teks yang memberikan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Teks ini sebagai hasil dari observasi analisa secara sistematis. This kind of text is included as complex text. Teks report ini termasuk dari teks yang kompleks. Mengapa demikian? Oleh karena kata-kata yang digunakan di dalamnya itu cirinya adalah scientific atau menggunakan kata-kata yang ilmiah. Selain itu juga menggunakan kata-kata yang bersifat medis, sehingga memang sangat khas sekali, sangat khusus sekali kata-kata yang digunakan pada text report. Part 2, the purpose of report text. Mari kita lihat bagian kedua, yaitu tujuan dari text report. Fungsi sosialnya adalah is to present information about something generally to the reader, yaitu adalah memberikan informasi tentang sesuatu secara umum kepada pembaca. Part 3, the generic structure. Bagian ketiga kita bahas strukturnya. The generic structure of a report text consists of 3 parts. Struktur generik dari text report terdiri dari 3 bahagian. The first part is title. The title usually tells the reader about the topic of the report. Judul ini biasanya menjelaskan atau menceritakan kepada para pembacanya tentang topik dari bacaan tersebut. The second part is general classification. Bagian kedua disebut general classification. A report begins with a general statement. It tells the readers what the report is going to be about. Jadi, sebuah text report itu dimulai dengan sebuah pernyataan umum
yang menjelaskan kepada para pembacanya tentang apa yang dibicarakan pada text report tersebut. And the third part is description. Bagian ketiga disebut description. This part gives important facts or features, parts, qualities, habits, or behaviors about the subject. Bagian deskripsi ini memberikan fakta-fakta yang penting atau fitur-fitur yang ada tentang subjek yang dibicarakan. Fiturnya bisa berupa bagian, kualitasnya, kebiasaannya, dan ciri-ciri khusus dari subjek yang dibicarakan. This is a kind of a report text. The title is Rainbow. Rainbow is a natural phenomenon in the form of art spectrum in the sky, caused by the direction of light. Rainbow appears after the rains. The colors are red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Rainbow is in the form like an arc. However, it actually has a circular shape. The half of the circle can be seen when we see from the higher places, such as a mountain or when we are on a plane. The colors are formed as the effect of the refraction and reflection of the sunlight. After raining, the sunlight, which is the white light, touches the raindrops and it is reflected. The light will be separated in different degrees and produces different wavelengths. These wavelengths are accepted by our eyes in the form of different colors or spectrum, and we call it as a rainbow. As its position in opposite the sun, we need to turn our backs to the sun to see it. Now let's analyze this kind of report text based on the structure. Kita analisa teks ini berdasarkan strukturnya. Nah, bagian awal adalah the title atau judul. Kemudian diikuti paragraf pertama, itu disebut sebagai the general classification, yaitu pernyataan umum dari subjek yang dibicarakan. Pernyataan umumnya di sini adalah the rainbow is a natural phenomenon. Kemudian diikuti paragraf berikutnya yang disebut sebagai description. Oleh karena paragraf-paragraf selanjutnya merupakan deskripsi penjelasan dari subjek yang digambarkan di sini, yaitu rainbow. Now let's go to part 4, the language features. Fitur-fitur bahasa yang ada pada text report. Apa sajakah itu? Fiturnya adalah menggunakan present tense, yaitu pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan fenomena alam atau suatu kebiasaan. Kemudian bisa pula menggunakan past tense. Mengapa past tense? Hal ini digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sudah berlalu atau yang terjadi pada masa lampau dan saat ini sudah tidak terdapat lagi. Namun, meskipun sudah tidak ada lagi, hal tersebut merupakan fenomena alam yang pernah terjadi. Contohnya tentang binatang dinosaurus. Itu hidup pada zaman lampau. Maka pasti menggunakan bentuk past tense. Nah, selain itu, fiturnya menggunakan pula bentuk passive voice atau kalimat-kalimat pasif. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Masih tentang rainbow.
Nah, perhatikan untuk kata-kata yang tertulis merah. Ada kata is, appears, are, has, see, hatches, reduces, call, need. These words are in present tense. Kata-kata ini adalah dalam pola atau bentuk present tense. Kemudian perhatikan pula kata-kata yang di garis bawah dan dicetak warna biru. Itu semua merupakan bentuk dari passive voice. Contohnya can be seen, is reflected, will be separated, are accepted. Kita sudah pelajari minggu lalu tentang passive voice yang dibentuk dengan menggunakan modal, kemudian diikuti be, kemudian verb 3 atau past participle. Well students, I think that's all what we are learning today. Sudah selesai pembahasan kita pada hari ini tentang text report. Don't forget to write it on your notebook. Jangan lupa membuat rangkuman di buku catatan kalian, baik yang sekarang ini maupun pada materi-materi minggu lalu. Well, thank you very much for your valuable attention. Stay healthy, keep on studying, and keep your spirit. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.